Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya. Pada kesempatan kali ini melanjutkan soal cerita ya. Ini saya buat part 3 soal cerita. Nanti ada 10 soal kurang lebihnya ya. Nanti setiap soal ada timer ya 5 detik. Nanti teman-teman bisa berpikir sejenak jawaban apa sih yang cocok, yang tepat gitu ya. Oke, selanjutnya langsung ke slide yang pertama ya. Soal yang pertama. Pemerintah kota X berencana mengadakan pengadaan bahan bakar untuk kendaraan dinas selama satu tahun ya. Dalam proses lelang hanya ada satu penyedia, yaitu PT Bahan Bakar Berkualitas yang mengajukan penawaran. Harga penawaran mereka sangat tinggi dan di luar anggaran yang ditetapkan. Apa yang haruskan oleh PPK? Nah, ibu PPK-nya namanya Bu Ratna ya. A. Menerima penawaran PT Bahan Bakar Berkualitas sesuai dengan harga yang ditawarkan. B. Menolak penawaran PT Bahan Bakar Berkualitas dan membatalkan pengadaan. C. Melakukan negosiasi dengan PT Bahan Bakar Berkualitas. D. Melanjutkan pengadaan tanpa mempertimbangkan anggaran. E. Menghentikan proses pengadaan. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kita hitung mundur ya jawabannya ya. Yang C ya, melakukan negosiasi dengan PT Bahan Bakar Berkualitas. Jadi berdasarkan pasal 10 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, PBJ hanya dapat dilakukan jika terdapat 2 atau lebih penyedia yang memenuhi syarat. Dalam kasus ini hanya ada satu penyedia yang mengajukan penawaran. Oleh karena itu, Bu Ratna harus melakukan negosiasi dengan PT Bahan Bakar Berkualitas untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Ketika tidak dapat harga yang rendah, ini dibatalkan dan dilakukan tender lagi ya, tender ulang gitu ya. Oke, selanjutnya, pemerintah kota X akan mengadakan pengadaan barang untuk kebutuhan alat tulis kantor tahunan. Dalam proses lelang terdapat 3 penyedia yang mengajukan proposal. Harga penawaran dari ketiga penyedia tersebut sangat berbeda. Apa yang dilakukan oleh PPK? Pak Budi ya sebagai PPK-nya. A. Menerima penawaran penyedia dengan harga terendah. B. Menerima penawaran penyedia dengan harga tertinggi dengan harga rata-rata, melakukan negosiasi dengan semua penyedia. E. Menunda proses pengadaan untuk melakukan survei harga dulu. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang A ya, menerima penawaran penyedia dengan harga terendah, tentunya dengan spesifikasi ya. Nah, berdasarkan pasal 59 Peraturan Presiden, dalam hal terdapat 2 atau lebih penyedia yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi, maka pemenang lelang adalah penyedia yang menawarkan harga terendah ya. Ini ya, persyaratan dan kualifikasi harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Kalau memang tidak terpenuhi ya pasti kita cari yang sesuai dengan anggaran. Jadi penyedia pemilihan jawaban yang tepat adalah yang ini ya, A ya. Pak Budi harus menerima tawaran penyedia dengan harga paling rendah. Oke. Pemerintah Kabupaten Z berencana mengadakan pengadaan jasa konstruksi pembangunan jembatan. Dalam proses lelang, terdapat 6 penyedia yang mengajukan proposal. Masing-masing penyedia menawarkan spesifikasi dan teknologi yang berbeda untuk pembangunan jembatan. Harga penawaran dari 6 penyedia tersebut juga sangat berbeda. Soal, berdasarkan faktor di atas, apa yang dilakukan oleh PPK Pak Tono? Kebutuhan masyarakat ini spesifikasi dan teknologi yang ditawarkan oleh penyedia harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keamanan dan keselamatan penyedia harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan jembatan. Jadi jembatannya harus aman ya, nggak gampang rubuh gitu. Kemudian biaya pemeliharaan yang ditawarkan oleh penyedia harus wajar dan kompetitif. Jawabannya A. Menerima penawaran penyedia dengan harga terendah. B. Menerima penawaran penyedia dengan spesifikasi dan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Menerima penawaran penyedia dengan keamanan dan keselamatan yang paling terjamin. D. Menerima penawaran penyedia dengan biaya pemeliharaan paling wajar. E. Menerima penawaran penyedia dengan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat yaitu yang E ya. Jadi dalam kasus ini PPK harus mempertimbangkan semua faktor yang disebutkan ya. Ini ada 3 faktor.
Kemudian kebutuhan masyarakat adalah faktor terpenting, diikuti oleh keamanan dan keselamatan dan biaya pemeliharaan. Oleh karena itu, PPK harus menerima penawaran penyedia dengan kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keamanan dan keselamatan, serta biaya pemeliharaan. Next. Pemerintah Kota Yim akan melakukan pengadaan kendaraan dinas baru untuk keperluan instansi pemerintah. Terdapat 3 pilihan kendaraan dari penyedia yang berbeda. Kendaraan A dengan harga terendah, kendaraan B dengan teknologi ramah lingkungan, kendaraan C dengan desain terbaru dan fitur canggih. Nah, persoalannya berdasarkan faktor-faktor berikut, apa yang harus dipilih oleh PPK, Pak Dito ya? Anggaran yang tersedia. Pemerintah Kota Y memiliki anggaran terbatas nih untuk pengadaan kendaraan dinas. Terus dampak lingkungannya, pemerintah Kota Y memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Kemudian kepuasan pengguna kendaraan, instansi pemerintah yang akan menggunakan kendaraan ini menginginkan kenyamanan dan fitur canggih. Pilihannya apa nih? Memilih kendaraan A dengan harga terendah, B dengan teknologi ramah lingkungan, C dengan desain terbaru dan fitur tercanggih. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut dengan memprioritaskan anggaran terbatas. E. Mengadakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap 3 opsi kendaraan, memilih berdasarkan hasil survei. Jadi kayak test drive dulu mungkin ya, seperti itu. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang tepat yang E ya, mengadakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap 3 opsi kendaraan dan memilih berdasarkan hasil survei. Nah ini, dalam kasus ini PPK dapat mengadakan survei untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap opsi kendaraan yang ada. Anggaran yang terbatas dan dampak lingkungan tetap akan diperhatikan, tetapi mengukur kepuasan pengguna dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke, selanjutnya. Pemerintah Provinsi Z merencanakan pengadaan perangkat komputer untuk instansi pemerintah. Terdapat 5 penyedia yang menawarkan perangkat komputer dengan berbagai spesifikasi dan merek berbeda. Faktor-faktornya, kebutuhan teknisnya, perangkat komputer harus memiliki kebutuhan teknis instansi pemerintah. Harganya, pemerintah Provinsi Z memiliki anggaran terbatas untuk pengadaan perangkat komputer. Kemudian 3, merek dan reputasi penyedia. Beberapa penyedia memiliki reputasi yang baik dalam memberikan dukungan teknis. A. Memilih perangkat komputer dengan harga terendah, merek terkemuka, kemudian kebutuhan teknis meskipun dengan harga sangat tinggi. Kemudian memilih kombinasi dari faktor-faktor tersebut dengan memprioritaskan kebutuhan teknis. Kemudian membuka penawaran terbuka dan membiarkan para penyedia bersaing dengan harga dan spesifikasi. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang C ya, memilih perangkat komputer yang memenuhi kebutuhan teknis meskipun dengan harga yang tinggi. Kita ini ya, nih dalam kasus ini kebutuhan teknis adalah faktor terpenting, namun PPK juga harus memperhatikan anggaran terbatas. Reputasi penyedia juga penting, tapi memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan teknis lebih mendahulukan. Jadi nggak mungkin ya untuk kebutuhan coding, untuk kebutuhan misal infrastruktur, desain, kita milih dengan spesifikasi masih Intel i3 generasi 2 generasi yang lama-lama gitu ya, jadi malah tidak pekerjaan juga masih malah makin berantakan seperti itu. Next. Pemerintah Kabupaten A akan melakukan pengadaan layanan jasa konsultasi perencanaan pembangunan infrastruktur. Terdapat 4 konsultan mengajukan proposal masing-masing dengan pengalaman yang berbeda dalam proyek serupa. Berdasarkan faktor-faktor berikut, apa yang harus dipilih oleh PPK? Pertama, pengalaman dan keberhasilan sebelumnya. Konsultan harus memiliki pengalaman yang relevan serupa, proyeknya serupa. Kemudian kabupaten memiliki anggaran yang terbatas. Kemudian rekomendasi dari pihak ketiga, beberapa konsultan mendapatkan rekomendasi positif dari pihak ketiga. Kemudian pilihan jawabannya A, memilih konsultan dengan biaya terendah. Kemudian memilih konsultan dengan pengalaman terbanyak meskipun dengan biaya tinggi, jadi pengalamannya banyak gitu ya. C. Memilih konsultan yang direkomendasikan pihak ketiga. D. Memilih kombinasi dari faktor-faktor tersebut dengan memprioritaskan pengalaman sebelumnya.
Melakukan wawancara dengan konsultan untuk menilai kemampuan dan komitmen mereka terhadap proyek. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Soal nomor 6. Yaitu yang ya, melakukan wawancara dengan konsultan untuk menilai kemampuan dan komitmen mereka terhadap proyek. Jadi dalam kasus ini PPK dapat melakukan wawancara dengan konsultan untuk lebih memahami kemampuan dan komitmen mereka terhadap proyek. Pengalaman sebelumnya adalah faktor terpenting ya. Namun anggaran terbatas dan rekomendasi pihak ketiga juga penting. Wawancara dapat membantu dalam memperoleh informasi tambahan sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, pemerintah Kota P merencanakan pengadaan sistem manajemen keuangan baru ya. Terdapat 3 vendor yang menawarkan solusi yang berbeda. Vendor A dengan harga terendah, vendor B dengan fitur terbanyak, dan vendor C dengan reputasi terbaik dan dalam pelayanan pelanggan. Faktor-faktornya sebagai berikut. Pemerintah Kota P memiliki anggaran terbatas pengadaan sistem ini. Kemudian sistem harus memenuhi semua kebutuhan operasional pemerintah Kota P. Dukungan teknis yang baik dan pelayanan pelanggan yang responsif penting untuk kelancaran implementasi. Nah, pilihan jawabannya memilih vendor A dengan harga terendah, vendor B fitur terbanyak, vendor C dengan reputasi terbaik dalam pelayanan pelanggan. Memilih kombinasi dari faktor-faktor tersebut dengan memprioritaskan anggaran terbatas, kemudian mengadakan penawaran terbuka untuk memberikan kesempatan kepada semua vendor. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang D ya, memilih kombinasi dari faktor-faktor tersebut dengan memprioritaskan anggaran terbatas. Dalam kasus ini, PPK harus mempertimbangkan semua faktor yang ada. Anggaran terbatas adalah faktor yang signifikan ya. Tetapi juga harus memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan fungsional. Pelayanan pelanggan juga penting untuk menjaga kelancaran implementasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memilih kombinasi yang memprioritaskan anggaran terbatas tetapi tidak mengorbankan kebutuhan fungsional dan pelayanan pelanggan. Pemerintah Kabupaten Ki akan melakukan pengadaan layanan konsultasi hukum untuk mengatasi masalah hukum yang kompleks. Terdapat 4 firma hukum yang mengajukan penawaran, masing-masing dengan berbagai tingkat keahlian dan biaya yang berbeda. Faktor-faktornya, firma hukum harus memiliki keahlian yang sesuai untuk penanganan layanan hukum yang kompleks. Kabupaten Ki memiliki anggaran terbatas untuk pengadaan layanan konsultasi. Kemudian, beberapa firma hukum memiliki reputasi baik dalam menyelesaikan kasus serupa. Nah, ini mau milih yang mana kira-kira? Firma hukum dengan biaya terendah, firma hukum dengan tingkat keahlian tertinggi meskipun biaya lebih tinggi, firma hukum yang reputasi yang baik meskipun biaya lebih tinggi ya. Memilih kombinasi dari faktor-faktor tersebut dan dengan memprioritaskan keahlian firma hukum. Mengadakan pertemuan dengan para pengguna layanan hukum untuk mendengar preferensi mereka sebelum membuat keputusan. Jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Yaitu yang B ya, memilih firma hukum yang tingkat keahliannya tinggi ya meskipun biayanya lebih tinggi. Dalam pengadaan layanan konsultasi hukum untuk masalah hukum yang kompleks, keahlian dan pengalaman firma hukum adalah faktor yang sangat penting. Meskipun anggaran terbatas juga penting, tidak boleh mengorbankan kualitas layanan hukum. Reputasi firma hukum juga penting, tetapi keahlian harus menjadi prioritas utama ya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memilih firma hukum dengan tingkat keahlian tertinggi meskipun biaya lebih tinggi ya. Yang penting tidak melebihi anggaran seperti itu. Kemudian nomor 9, pemerintah Kota R merencanakan pengadaan peralatan komunikasi untuk sistem pemantauan lingkungan. Terdapat 4 penyedia peralatan komunikasi yang menawarkan berbagai tingkat kehandalan, harga, dan fitur yang berbeda. Nih, faktor-faktornya pertama keandalan peralatan ya. Peralatan komunikasi harus dapat diandalkan untuk pemantauan lingkungan yang akurat. Anggarannya biasa ini ya terbatas. Kemudian beberapa penyedia menawarkan fitur tambahan yang bisa meningkatkan efisiensi pemantauan. Yang pertama, harga terendah. Kemudian komunikasi yang handal meskipun harga tinggi. Kemudian fitur dan kemampuan komunikasi terbaik meskipun harga lebih tinggi.
Kemudian faktor-faktor tersebut dengan memprioritaskan kehandalan peralatan, kemudian mengadakan survei ya di kalangan petugas pemantau lingkungan untuk menilai kebutuhan mereka sebelum membuat keputusan. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang tepat yang B ya, hampir sama seperti yang tadi. Dalam pengadaan peralatan komunikasi yang pemantauan lingkungan, kehandalan komunikasi adalah faktor yang sangat penting karena hasil pemantauan harus bisa diandalkan. Anggaran terbatas juga penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kehandalan fitur dan kemampuan komunikasi dapat menjadi pertimbangan tambahan, tetapi kehandalan harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memilih peralatan komunikasi yang paling handal meskipun harganya lebih tinggi. Oke, soal terakhir, pemerintah Provinsi S merencanakan pengadaan layanan konstruksi untuk membangun fasilitas olahraga yang baru. Terdapat 3 perusahaan konstruksi yang mengajukan penawaran, masing-masing dengan pendekatan konstruksi yang berbeda. Perusahaan A dengan harga terendah, perusahaan B dengan waktu pelaksanaan yang lebih cepat, perusahaan C dengan rekam jejak yang kuat dalam proyek serupa. Faktor-faktornya anggarannya terbatas ya, kemudian waktu pelaksanaan ingin memastikan bahwa fasilitas olahraga selesai dalam waktu yang wajar. Rekam jejak perusahaan, beberapa perusahaan memiliki rekam jejak yang kuat dalam proyek konstruksi serupa. Ini pilihan jawabannya, harga terendah, waktu pelaksanaan lebih cepat, kemudian rekam jejak kuat meskipun biaya tinggi, kemudian kombinasi dari faktor-faktor tersebut untuk dengan memprioritaskan anggaran terbatas. Mengadakan pertemuan dengan komunitas yang akan menggunakan fasilitas olahraga untuk mendengar keluhan mereka nih, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, yang C ya, memilih perusahaan C dengan rekam jejak yang kuat meskipun biayanya tinggi, hampir sama juga seperti yang sebelumnya. Dalam pengadaan layanan konstruksi untuk membangun fasilitas olahraga, kehandalan perusahaan konstruksi adalah faktor yang sangat penting karena proyek ini akan melibatkan bangunan yang akan digunakan oleh masyarakat. Meskipun anggaran terbatas, adalah pertimbangan untuk memilih perusahaan yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam proyek serupa akan memberikan keyakinan bahwa proyek akan diselesaikan dengan baik. Waktu pelaksanaan yang lebih cepat juga penting, tetapi juga tidak boleh mengorbankan kualitas dan kehandalan. Oleh karena itu, yang terbaik untuk memilih perusahaan C dengan rekam jejak yang kuat meskipun biayanya tinggi. Oke? Ya, cukup sampai di sini ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kemudian kalau untuk diskusi mungkin ada salah-salah jawaban atau teman-teman mau, kalau menurut saya gini, silahkan bisa mengirim di kolom komentar. Kalau misal teman-teman butuh modul PBJ, contoh-contoh soal dan lain sebagainya, bisa DM di Instagram saya ya. Saya doakan teman-teman bisa lolos tes P3K-nya, CPNS-nya juga, ujian PBJ level 1-nya. Mohon kiranya teman-teman juga berkenan untuk like, subscribe video ini ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.